Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pak Jokowi boleh bangga dengan pangkatnya, Lundra Tisa boleh bangga dengan goyangannya, Raffi Ahmad boleh bangga dengan hartanya, Asep Iqbal boleh bangga dengan kegantengannya, tapi umat Islam harus bangga dengan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qaddarana bil jamaah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi tawil nufufis zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'd. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yughdikukum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Alayah sadaqallahul azim wallahu alam bil murad. Pertama-tama dan yang paling utama dan yang harus kita utamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara muadaah santri wal santriyah Pondok Pesantren Minhajul Quran, dan salawat beserta salam terpamerlah kita curah limpahkan pula kepada Habib tertinggi, jasa termulia, anti korupsi, anti hianat, seorang pendekar paling keren baby Simaman, seorang pendekar paling idola melebihi mabrata dengan serigala, ani tidak bukan, yakni Habibi wa Habibana wa Syafi'ina wa Karimina wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad, wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad. Dan terlupa pula kepada keluarga ya, para sahabat ya, para tabi'in atba'u tabi'at, dan mudah-mudahan kita selaku umat ya mendapatkan sunnah di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-muhtaram wal muhtarawun, yang saya hormati nasihat azimi pengarsa Ketua Yayasan Perpustakaan Minhajul Quran, yang saya hormati mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Kita doakan beliau sedang sakit, mudah-mudahan beliau berikan kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk saya al-alim al-alamah al-muhtaram wal muhtaram pimpinan umum Pondok Pesantren Minhajul Quran yang saya hormati dan saya ta'zimi, mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Dewan kiai, dewan santri, mudaris mudarisah, para Islam beserta staf jarannya, atas sampeyan sebagai mudah Allah muliakan, amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tentang adanya musibah, musibah terjadi melanda di mana-mana. Musibah bisa dikategorikan dengan adanya suatu mujizat dari Allah Subhanahu wa taala atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagaimana kita sebagai umatnya, sebagai umat muslim, itu adalah cobaan. Sebagai mukmin itu adalah peringatan. Tapi seorang kafir, seorang munafik, seorang menista agama, dialah kafir yang sangat menyedihkan, dialah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hujan merupakan bencana, merupakan salah satu ujian bagi kita semua, sehingga kita bisa menawarkan betapa besarnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semata-mata Allah menurunkan musibah, tidak semata-mata Allah menurunkan bencana ke tempat, ke daerah, ke tempat, melainkan adanya perbuatan tangan-tangan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah dampak kerusakan di daratan dan di lautan oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Karena apa yang terjadi? Banjir di mana-mana melainkan perbuatan tangan-tangan manusia. Perbuatan tangan-tangan manusia membuang sampah sembarangan. Terjadinya banjir yang begitu dahsyat sehingga terjadinya perusahaan yang akan terjadi promosi dengan adanya faktor yang sangat melebihi.
adanya suatu metode kehancuran di Indonesia ini, melainkan adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah saudara-saudara kita di Palestina, beliau berjuang mati-matian demi negara makmur, demi negara merdeka, demi negara makmur, rela beliau kelaparan, kehausan, melainkan mereka sabar untuk menuruti. Kita sebagai manusia, kita sebagai saudara negara Palestina, siapakah yang pertama kali dinyatakan pada awal tahun 1944? Beliau orang Palestina, presiden Palestina yang menyatakan pertama kali bahwasannya Indonesia telah merdeka. Bicarakan kepada Bung Karno bahwasannya, wahai Bung Karno, ceritakan kepada aku bahwasannya aku akan memberitahu bahwasannya Indonesia telah merdeka pada tahun 1945. Itulah pertama kali yang menyatakan negara Palestina yang mengetahui bahwasannya Indonesia akan merdeka. Tetapi kita sebagai saudaranya, kita sebagai saudara muslimnya, seringkali kita diam saja, seringkali kita tidak peduli terhadapnya. Bahkan mereka berlah mati-matian, kita malah asik-asikan joget-jogetan. Beliau rela mati-matian berjuang demi negaranya, kita asik-asik mabuk-mabukan. Beliau berjuang mati-matian demi negara merdeka, kita asik-asik malah zina. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Negara Palestina adalah negara keturunan yang bahwasannya banyak daripada kelahiran Nabi Muhammad kepada lahiran Nabi, para Nabi. Disitulah negara yang suci, negara yang makmur, negara yang sentosa. Karena negara Israel ingin menghancurkan, ingin merebut harta, ingin merebut daerah Palestina. Bahwasannya negara Israel ingin merebut negara Palestina, tetapi tidak bisa. Banyaknya orang-orang Islam yang memakmurkan negara Palestina. Kita sebagai umat Indonesia, kita sebagai rahmat Allah, kita sebagai pengetahui dengan adanya suatu metode pembelajaran di suatu negara Palestina, kita bisa mengindikasikan kata jihad di dalamnya. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan memakmurkan kepada negeri ini. Kita peduli kepada negara-negara yang telah kehancuran. Oleh sebab itu, marilah kita semua berdoa kepada negara Palestina. Mudah-mudahan negara Palestina diberikan kesabaran, diberikan kemerdekaan, diberikan suatu kemerdekaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita sebagai saudaranya bisa mendoakan kepada negara Palestina, jangan pernah takut, walaupun satu melangkah kita akan makmurkan, kita akan hancurkan negara Israel yang begitu dahsyat menghancur negara Palestina. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin ini yang saya sampaikan dalam pidato singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya bisa bagi saya, umumnya bagi kita semua. Allah yakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.